Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wal maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang terhormat dan sama-sama kita hormati narasumber kita di pagi ini, yaitu Bapak Ustadz Salahuddin. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKI Masjid At-Taqwa beserta jajarannya, jajaran Dewan Syariah, jajaran Dewan Penasihat Masjid At-Taqwa. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh, dan para pendiri Masjid At-Taqwa, serta tak lupa yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah semuanya yang tentunya tak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya kepada para jamaah semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita pertama-tama selalu memanjatkan doa puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di pagi hari ini Ahad 25 Februari 2024 Allah masih memberi kita nafas, umur yang panjang, kesehatan dan keselamatan, sehingga para jamaah semuanya bisa meniatkan hatinya untuk melangkahkan kakinya ke rumah Allah ini, yaitu untuk menjalankan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan kajian akad pagi ini. Tentunya semuanya jamaah dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan satu apapun. Serta salam pun tak lupa kita haturkan dan kita berikan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang. Dengan hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menghadirkan keberkahan untuk kita semuanya. Baiklah hadirin, untuk menyingkat waktu, saya di sini sebagai pengacara ingin menyampaikan susunan acara di pagi hari ini. Pertama adalah pembukaan dan dilanjutkan nanti kajian, dan ada sesi tanya jawab dan ditutup dengan doa, dan insya Allah ada sarapan pagi. Agar acara di pagi hari ini berlangsung dengan lancar dan sukses, mari kita bersama-sama buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah hadirin, kita mengejar acara selanjutnya, kajian Ahad pagi ini, dengan narasumber kita Bapak Ustadz Salahuddin, dengan tema rasa syukur mengantarkan ketakwaan manusia kepada Sang Pencipta. Untuk itu kepadanya Bapak Ustadz Salahuddin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa 'azzim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Faqala ta'ala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Masjid Jami At-Taqwa yang berbahagia, tadi sudah dibuka sama pembawa acara, diawali dengan pantun. Kalau pantun berbalas pantun. Bapak punya pantun, saya juga punya pantun, Pak.
Boleh Pak, saya balas. Ke Cikini ke rumah Tukul, ke Sukabumi naik sepeda. Pagi hari ini kita berkumpul, semoga pulang membawa berkah. Amin ya rabbal. Hadratil kiram, para alimil ulama wal asatidh, para sepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus bil khusus Ketua DKM Masjid At-Taqwa beserta seluruh jajarannya, Ketua PHBI Bapak Haji Abdul Ghafur, serta ibu bapak yang mohon maaf Al-Fakir tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim, rasa hormat, rasa mahabbah Al-Fakir kepada jamaah semua. Puja puji syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas curahan limpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Sampai detik hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih percaya kepada kita. Kita bisa menghirup udara segar, kita bisa menghirup oksigen yang gratis yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan seluruh nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sungguh patut dan wajib bagi kita untuk bersyukur atas segala karunia nikmat yang Allah berikan. Salawat teriring salam semoga tercurah dan terlimpah kekharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan kita diistiqamahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kelak kita diwafatkan dan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bawah bendera naungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang berbahagia, suatu ungkapan kata yang sering kali kita ucapkan, sering kali kita utarakan, baik diberikan oleh manusia, diberikan sesama manusia, terlebih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti mulut kita berucap alhamdulillah sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sedikit sekali dari kita yang mengerti makna dan akan arti alhamdulillah, arti daripada syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua orang mengejar takwa, semua orang yang beriman mengejar sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beribadah. Tetapi dia lupakan bahwa untuk mencapai suatu ketakwaan banyak yang harus kita lewati. Di antaranya syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita mendapatkan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang, berapa banyak manusia di antara kita sehat badannya, namun sakit akan hatinya. Luang waktunya, namun sempit untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
banyak rizkinya, namun begitu sulit untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aplikasi dari perwujudan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala manakala kita dalam keadaan sempit ataupun lapang. Makanya di dalam kitab Nasaibul Ibad dikatakan, seorang yang zuhud di mana kala diberikan musibah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di situ dia dapat pahala. Kenapa dikatakan musibah? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan musibah pun manusia yang takwa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lagi diberikan rezeki yang melimpah ruah, ini syukur kita enggak udah-udah. Terkadang kita lupa akan syukur kita. Makanya Allah Ta'ala yang berfirman yang sering kali kita hafal, la in syakirtum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur kepada Allah, bersyukur atas nikmat sehat yang Allah berikan, jalanin ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bersyukur kepada Allah manakala dikasih keluasan rizki, dikasih keluasan waktu, gunakan waktu dan rizki kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nikmat akan Allah tambah. Tapi apabila kita kufur, apabila kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka azabku teramat sangat pedih. Hadirin rahimakumullah, terkadang syukur kita akan terkecoh. Yang sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan, di mana bulan kita terus dan terus belajar. Kalau andai kata hanya nahan lapar dan dahaga untuk menjadikan kita takwa, berapa ribu orang di Ethiopia, di Afrika yang tidak makan, yang nahan lapar setiap hari, setiap tahun, nahan lapar dan haus. Apakah itu yang disebut takwa? Banyak orang sehat lupa. Sehat hanya sekedar sehat. Ramadan momentum kita untuk terus belajar bersyukur kepada Allah agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sulit kalangan kita, khususnya al-fakir, untuk bersyukur kepada Allah. Kita kebanyakan lalai, sholat pengen terburu-buru, ibadah yang diwajibkan buru-buru. Makanya di sini bersyukur. Subuh ini banyak banget. Cuman alhamdulillah banyak dari kalangan orang tua, ya Pak. Banyak orang tua. Allah cinta kepada orang tua yang sering ke masjid. Allah cinta Pak sama orang tua yang sering ke masjid. Bukan datang ke masjid main, bukan. Ibadah.
Cuman apa kata Allah Ta'ala? Allah lebih cinta kepada seorang pemuda yang sering dan gemar ke masjid. Kalah saya anak kepada bapak-bapak semua. Mungkin kita sadar bahwa umur pun kita tidak ada yang tahu, Pak ya. Yang tua sudah pasti mati, Pak. Yang tua udah pasti. Tuh, giliran dibilang mati pada pora-pora lemes. Yang tua sudah pasti. Jangan takut, Pak. Benar, kita di rumah Allah berharap kan katanya kita pengen husnul khotimah ya. Giliran kita dibilang, ya mudah-mudahan kita meninggal di tempat yang baik. Kita bilang mati, takut. Yang tua sudah pasti mati. Yang muda belum tentu. Ya Pak. Pak, jangan protes Pak. Saya sekarang di depan. Tua sudah pasti mati, muda belum tentu tua. Ngapa jadi bingung Pak? Dah, orang tua sudah pasti mati, yang muda belum tentu tua. Bapak mungkin sudah mengalami hidup seperti Al-Fakir, tapi Al-Fakir belum tentu mengalami hidup masa seperti Bapak saat ini. Syukur atas umur yang Allah berikan. Biarin kita sambil nyender, sambil belonjor, enggak ngapa-ngapa. Yang penting semangat. Ngerti? Belonjor ngerti Pak? Selonjoran. Kalau tidak ada dorongan di dalam hati kita bahwa kita beriman kepada Allah Ta'ala, baginda Rasul, ini kita buat ngelangkah kaki kita kemari susah Pak, bener? Berapa banyak di kompleks ini warganya? Banyak Pak. Alhamdulillah kurang lebih ada 1872 kali menurut perkiraan saya. Andai kata seluruh isi kompleks Sawangan Elok sadar akan dirinya milik sang penciptanya, ini masjid sepertinya kurang gede, bener Pak? Tapi kalau begini, ini masjid kegedean. Ya Pak, ini kegedean masjid Pak. Apakah mereka tidak bersyukur kepada Allah? Tanya kepada diri kita. Makanya Allah Ta'ala setiap menunjukkan dan memerintahkan sesuatu hal yang wajib, itu panggilan Allah itu kepada kita khusus. Bukan ya ayyuhan nasu, bukan. Ya Pak. Panggilan untuk salat ya ayyuhalladzina amanu warka'u wasjudu, benar? Awalnya hai orang-orang yang beriman. Puasa orang khusus. Awalnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Jelas? Salat Jumat khusus dipanggil ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Makanya untuk tahu orang itu enggak beriman, lihat aja. Oh, kalau iman enggak iman itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa bahwa setiap kali mayit selesai disolatkan, ini si imam ngomong,
Jamaah, kita saksikan ini mayit orang baik, benar? Ahlil khair, benar? Ahli sa'adah, benar? Ahlil jannah, benar? Berarti persaksian manusia kepada manusia akan menghantarkan selamatnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang bilang begini, ibadah mau urusan saya, mau saya ibadah kek, mau kagak kek, yang tahu kan saya sama Allah. Bener. Yang mau mabok saya, kalau kata MZ. Yang mau judi saya, yang mau zina saya, yang mau korupsi saya, yang dikubur saya, yang disiksa saya. Bener. Salah di mana? Yang judi dia, yang mabuk dia, yang zina dia. Kalau Allah sudah nurunkan azab, yang kena dia doang apa kita kena? Makanya kewajiban kita sesama muslim watawasau bil haq watawasau bis sabr. Sampaiin yang hak dengan penuh kesabaran. Ajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kewajiban kita mengajak kepada kebaikan. Syukur setiap yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau yang kurang bersyukur nih, mohon maaf ibu-ibu, ada Pak? Bu? Oh ada tiga potong setengah ada. Ini ibu paling kagak sabar, ibu. Tuh, iya ngaku. Ibu katanya manusia paling lemah di dunia. Benar Pak? Benar apa benar? Bu, benar Bu, ibu manusia paling lemah? Benar Bu? Aku adalah wanita. Wanita yang paling lemah di dunia. Kita jawab bareng-bareng Pak. Bohong. Minum dulu Pak ya. Dikatakan katanya ibu wanita adalah paling lemah. Jawab Pak, bohong. Dari mana kita bisa katakan itu bohong? Yuk kita buktiin Pak yuk. Ini omongan bercanda tapi punya nilai makna dalam. Wanita manusia paling lemah, saya berani katakan bohong. Dari mana? Sholat tahu ini bohong. Yuk entar malam kita jalan-jalan Pak. Entar malam kita jalan-jalan dari Duren Mekar ini Pak ya. Sawangan Elok terus keluar kan Parung Pak ya. Cari Pak, cari obat kuat khusus wanita. Cari. Ada Pak? Ada apa enggak Pak? Ada? Kagak ada. Berarti yang lemah siapa Pak? Jujur aja Pak, enggak apa-apa bener. Yang lemah siapa? Laki. Kayak jangan belagu. Umur udah 50, masih mau nambah, mau nambah. Ambekan kagak, sadar kita, sadar. Dan kebanyakan dari kita nih bapak, kaum bapak, orang yang paling dibuat pusing, apalagi ntar lebaran nih, menjelang Ramadan, menjelang Idul Fitri. Paling dibuat pusing kita Pak ya. Laki-laki, bapak khususnya, orang yang selalu dibuat pusing dengan segala hal. Pusing cicilan rumah, pusing cicilan mobil, motor, apa aja pusing Pak ya. Udahan, pusing sama dibuat sama bini. Dari mana bisa tahu kita pusing? Kita ke warung ntar bareng-bareng Pak. Ya Pak, kita ke warung Madura, beli obat namanya obat Bodrek atau Paramex. Bapak lihat gambarnya itu perempuan apa laki? Lihat Pak, gambarnya perempuan apa laki? Laki Pak lagi megangin pala. Astagfirullahaladzim. Ayo,
itu gambar yang kita anggap ini sekedar gambar, tapi maknanya dalam. Ketika berucap ijab dan qabul, saya terima nikah dan kawinnya Fulana bin Fulan, kan tanggung jawab kita sebagai laki bukan hanya kepada orang tuanya, kepada wanitanya, cuman bertanggung jawab kepada Allah Ta'ala dari mulai dia ijab qabul sampai akhir hayatnya. Syukur kita yang kurang ini orang. Kalau udah punya satu nih, biasa kita bertahan, Pak. Cuman kalau udah punya dua, ayo dah. Punya satu masih bertahan, punya dua mikir, romannya dua juga nggak ngapa-ngapa ini tuh. Nambah lagi asik romannya nih, tuh. Kalau udah dua aman, kesonoin aman, aman Pak, ya Pak ya, aman. Mulai ndak kita pusing, minum bodrek, minum paramek, emang kita yang buat pusing. Hidup bagaimana kita? Mau buat bahagia kita, buat sedih kita. Cuman gengsi kita yang kebangetan gede sehingga hidup kita dibuat susah. Wah, apalagi perempuan. Perempuan di mana-mana jadi provokator, Pak. Bu, ya, jadi provokator. Sehebat apapun pria, sehebat apapun laki-laki, lihat Napoleon Bonaparte. Kurang hebat apa beliau? Tumbang sama wanita, ya. Banyak kisah-kisah yang kita seorang lelaki yang begitu hebat, begitu jabatan tinggi, makanya manusia yang bernama laki-laki akan dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala dia ada. Maksudnya apa? Ketika kita pas-pasan, hidup pakai orang bener banget ya. Mulai naik jabatan, jalan sama pinggang, tinggian pinggang. Laki dicoba dalam keadaan yang ada. Karena kebanyakan seorang pria kalau hidupnya udah lebih, tingkahnya beda. Pasti Pak. Mulain dah, mulain. Kalau udah punya juga lagunya beda. Kalau perempuan beda lagi. Perempuan dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ketiadaan. Makanya zaman Covid kemarin itu saya punya teman di pengadilan agama itu yang ngajuin perceraian hampir semua perempuan. Alasannya apa? Ekonomi. Lihat, perempuan akan dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ketiadaan yang terlebih ketiadaan harta. Tetapi itu semua bisa kita jaga manakala agama ditanamkan sejak dini, agama ditanamkan di rumah. Kita seringkali berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, jadikan keturunanku keturunan yang soleh dan soleha. Benar? Tapi kita manusia, kita orang tua tidak pernah mencerminkan, mencontohkan orang tua yang soleh dan soleha. Maka jangan harap anak kita pun soleh dan soleha. Kalau kita nggak bisa mencontoh bagaimana perilaku soleh dan soleha di depan anak, mau berantem apa baik dikata. Hati-hati. Tapi kita pengen biar anakku jadi soleh dan soleha. Salah. Iya, kalau dia bapaknya soleh, kalau bapaknya Haji Gopur, apa ia menjadi Gopurur Rahim? Mustahil. Ya Pak. Makanya berharap jadi anak soleh, berharap keturunan kita soleh. Contohin dong. Ini kita sebagai orang tua kadang-kadang egois kepada anaknya. Maka di Tanbihul Ghafilin dikatakan ada orang tua yang durhaka kepada anaknya.
Coba Pak, orang tua durhaka kepada anak. Kita selama ini ngomong dasar anak durhaka, bener? Anak enggak tahu diri, anak susah diatur. Tapi di tanbihul ghafilin dijelaskan orang tua durhaka kepada anaknya. Kenapa bisa demikian? Amirul Mukminin didatangi oleh orang tua bapak dan seorang anak. Kemudian orang tua ini mengadukan kepada Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, anakku ini telah durhaka kepada aku. Kalau kata bahasa kita, ngelawan sama saya ini. Lalu Amirul Mukminin bertanya kepada seorang bapak ini, sudahkah engkau beri hak anakmu sehingga anakmu seperti ini? Lalu anak ini ditanya, wahai anak, benarkah apa yang dikatakan orang tuamu bahwa engkau telah durhaka kepada orang tuamu? Anak ini menjawab, wahai Amirul Mukminin, bagaimana aku tidak durhaka kepada orang tuaku, sementara hak-hakku tidak diberikan oleh orang tuaku. Yang pertama, apa kata anak tersebut? Aku dilahirkan dari ibu yang dibeli dengan harga 400 dirham. Kalau ibu yang dibeli berarti orang tuanya apa, Pak? Kemudian aku diberi namaku Ju'lan. Apa Ju'lan? Ju'lan artinya kelelawar hitam. Kalau orang Duren Baru bilang kampret, Pak, ngerti kampret? Ju'lan arti kita kampret dah. Dan yang ketiga, apa kata pemuda ini? Tidak ada satu huruf pun yang diajarkan oleh orang tuaku dari mulai aku balik sampai seperti ini. Tidak ada agama yang menyentuh hati aku. Lalu apa kata Amirul Mukminin? Beliau sambil noleh, apa beliau katakan? Wahai orang tua, engkau telah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepada engkau. Tuh Pak, makanya jangan sembarangan jadi orang tua. Ngasih nama yang baik-baik. Ambil nama dari baginda Rasul, ambil nama dari nama-nama Rasul, nama-nama malaikat. Cuma nama-nama malaikat jangan sembarangan. Mentang-mentang nama malaikat namanya Ijroil, Pak. Ini jangan bahaya ya, Pak. Bapaknya sehat, alhamdulillah, Pak. Ya ayah, Ijroil udah nyampe. Coba Pak, Ijroil udah nyampe, ini bapak sembuh kagak, udah langsung titik, nggak pakai koma lagi. Nah Ijroil nyampe. Biarin saya mah namanya dari Al-Quran, siapa namanya Jahanam. Wah, nama anak Jahanam. Tapi kan itu benar, iya benar. Dan nama Jahanam. Coba dah. Kasih nama yang baik-baik sebelum anak itu durhaka. Yang terpenting didik agama. Kebanyakan kita orang tua tibang nyuruh doang bisa nyuruh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maghrib noh. Mayang cepetan sono ke masjid. Tuh bapak tuh ya. Bapak, ntar bapak mau baru pulang capek banget gerah tuh. Ada aja alasannya. Bener Pak? Ini egois kita sebagai orang tua. Syukur padahal ini anak titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua akan pindah, semua akan binasa. Ini kita hanya singgah. Padahal kita nih mayoritas daripada kita dari orang di sini pasti semua kerja Pak ya. Ini Bapak kerja. Kalau diberitahu sama atasan, besok akan turun gaji 13 plus gaji 12. Tambah Pak.
13 sama 12 udah 25. Girang nggak kita, Pak? Jawab, Pak. Tuh kan pora-pora dah. Ada yang mau jawab lah, saya bingung, Pak. Mau jawab apaan? Kerja kagak, gajian belum. Lah siapa yang mau gaji, emang kerja kagak? Seneng kita dapat bocoran ya, Pak. Tapi Allah Ta'ala udah ngasih bocoran. Siapa yang menjalankan perintahku, menjauhi semua laranganku, apa kata Allah, masuk tuh ke surga ya. Udah dipanggil. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhulil jannati. Udah dipanggil bocoran, udah dikasih sama Allah. Dan siapa yang ingkar kepada Allah, dikasih lagi bocorannya. Tuh ajab, tuh ajab. Tapi kita nggak sadar, ya Pak, nggak sadar. Ama bos takut, ama atasan takut, ama Allah berani. Kerja buah pagi, sholat subuh ntar. Kalau kebagian sholat subuh, kalau enggak sholat subuh. Ngapa? Takut. Takut ama atasan. Tapi ama sang pencipta, Allah Ta'ala, lupa dia. Nih kebanyakan kita. Makanya yuk kembali kepada syukur kita kepada Allah, bahwa syukur bisa menjadikan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, dunia hanya sebagai persinggahan. Kita enggak selamanya di sini. Kita di sini cuma ngontrak. Di sini mungkin mayoritas dulu kita zaman sekolah dulu. Kalau gurunya enggak ada, pelajaran kosong, kita disuruh pulang, girang enggak, Pak? Girang. Pelajaran kosong, pulang. Entar lebaran, ini mayoritas kita di sini pendatang, Pak ya. Kita pulang kampung, seneng enggak, Pak? Seneng enggak pulang kampung? Kenapa kita seneng, Pak? Ketemu keluarga, ketemu orang-orang yang kita cintai. Sekarang saya tanya, ini kita lagi merantau di dunia, besok ntar nih kita pulang, Bapak seneng nggak? Pak, ntar kita pulang, seneng Pak? Bingung jawab beda. Bingung. Ini pertanyaan kacau yang Pak. Tapi kata kita seneng ya. Ntar kata Allah pulang, bagaimana deh Pak? Nah lu pulang kemana dah kita? Mau kalau buat Bapak bebas dah. Kan kita katanya kalau pulang seneng. Jadikan menghadap sesuatu zat yang kita cintai, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan bertemu kepada yang kita cintai, bawa hati kita seneng. Makanya kalau zaman Nabi Musa, ini Nabi Musa salah satu Nabi yang diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bisa ngobrol sama malaikat. Siapa yang diajak ngobrol? Malaikat Ijrail. Coba Pak. Ini malaikat Ijrail turun mau nyabut nyawanya Nabi Musa. Apa kata malaikat Ijrail? Wahai Musa, saya disuruh ngambil nyawa kamu, disuruh nyabut nyawa kamu. Apa kata Nabi Musa? Nabi Musa belum ngomong, Pak. Kalau bahasa kita nabok dulu baru ngomong. Ditabok, Pak, malaikat Ijrail ditabok. Malaikat Ijrail ditabok. Pak, malaikat ditabok. Berani, Pak, nabok malaikat Ijrail? Berani. Apa kata Musa? Wahai Ijrail, yang menciptakan aku Allah Ta'ala, karena itu yang berhak menyabut atas nyawaku ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ijrail diam, ngadu sama Allah, Pak. Kalau kita sambil nangis seg-segan, ya Allah, ini bisa ditempeleng. Malaikat ditempeleng, Pak. Apa kata Allah Ta'ala? Siapa? Itu hambamu ya Allah Musa. Ketika saya mau cabut, apa kata dia? Yang berhak
menghidupkan dan mematikan aku hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata Allah taala? Wahai Ijrail, sampaikan Musa, apakah dia tidak rindu kepada sesuatu yang dicintainya? Kali ini yang dicintai memanggilnya. Turun malaikat Ijrail, nyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah. Lalu apa kata Nabi Musa? Udah Ijrail, jangan lu nyabut. Bahasa kita begitu Pak, ini nggak ada sebenarnya, lu nggak ada. Jangan engkau yang nyabut, biarin saya yang nyabut. Maknanya apa? Kenapa kita takut dengan sebuah kematian? Berani mati, takut mati, kuat mati, wah, lemah mati, tua, nah tua lagi dah, muda mati. Seneng katanya kita bertemu dengan yang kita cintai. Kan semua kita berharap, ya Allah matikan saya dalam husnul khotimah. Tapi ada doa di satunya, panjangin umur. Ini malaikat bingung nyatatnya. Lu sebenarnya mau mati husnul khotimah apa panjang umur sih? Kalau panjang umur nih kagak mati-mati urusan. Biarin dah. Biarin buat Haji Gopur mah dia emang ngurusin masjidnya. Biarin matinya ntar besok mau kiamat baru mati. Kagak ada yang ngurus Pak. Makanya yuk kembali kepada hati kita. Syukur atas segala sesuatu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Bahwa sedikit sekali yang bersyukur kepada Allah. Nyata saat ini. Nyata nanti hari Jumat. Yuk kita buktiin. Orang banyak sehat, orang banyak kuat, orang banyak keluasan waktunya, tetapi sedikit yang datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau udah doa seakan-akan yang punya beban cuman dia seorang. Ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah. Ya Allah, keluarkan aku dari masalah. Ya Allah, cabut masalah saya ya. Kalau udah berdoa udah kayak dia bisa nggak ada orang lagi yang diberi musibah. Cuman lupa ketika Allah beri. Kecil kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jabatan yang saat ini kita punya nggak ada apa-apanya. Harta yang kita miliki kalau kata Allah Ta'ala diambil selesai kita dalam 5 menit. Kerja keras, keringat, banting tulang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Nggak tahu ini kerjaan apaan kalau kaki kepala, kepala jadi kaki. Mungkin nih bapak itu tukang sirkus. Pulang pagi, pergi pagi, ya Pak. Kita berangkat pagi, anak belum bangun. Kita bangun malam, anak udah tidur. Ini alhamdulillah anak nggak manggil om sama kita Pak. Apaan yang dicari? Silakan kita cari dunia, silakan. Tapi jangan lupakan akhiratmu. Kelak kita akan pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ismasi'ata fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu. Kata Jibril kepada Muhammad Rasulullah. Hai Muhammad, hiduplah kamu sesuka hati kamu hidup. Tapi ingat, besok kita akan mati. Hai Muhammad, kata Jibril, cintailah apapun yang kamu cintai, tapi ingat besok akan engkau berpisah kepada seluruh yang engkau cintai di muka bumi ini. Istri cantik, suaminya meninggal duluan, Pak. Apalagi kita laki, bini tinggal meninggal duluan. Saya mah cinta kamu sehidup semati. Bohong. Bohong Ibu. Cintaku cukup kamu sehidup semati. Bohong. Benar. Nggak ada yang abadi di dunia ini.
cintai apa yang kita cintai. Tapi ingat, besok kita akan berpisah kepada seluruh yang kita cintai di dunia ini. Anak kita tinggalin, harta kita tinggalin, istri kita tinggalin, seluruh kita tinggalin. Harta yang begitu melimpah ruah, rumah yang istana, mobil yang mewah, habis semua. Cuman kain kafan, pembalut badan, digotong di kendaraan yang seluruh orang yang di sini nih, bapak-bapak yang di sini, yakin saya nggak ada yang mau tuh naik kendaraan itu, Pak. Ada yang mau, Pak? Ada yang mau? Mobil apa aja ada, cuman kendaraan terakhir tuh yang digotong berempat sambil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Siapa Pak yang mau naik? Ayo. Nggak ada gunanya. Sadar akan diri kita, syukur setiap sesuatu yang diberikan oleh Allah, bahwa syukur akan menciptakan, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang sudah Pak Gopur duduk di samping saya, berarti kode keras buat saya harus udahan. Dari sini mungkin saya tutup, nanti akan kembali kepada Bapak Abdul Gopur. Pada beliau kami persilahkan. Terima kasih Pak Ustadz apa yang telah disampaikan tadi. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Tadi kalau ibu-ibu sering disebut ibu, saya sebut lagi ibu. Ada yang mau bertanya? Silakan Bu, kalau mau bertanya saya mendekat. Ada yang mau bertanya Ibu? Tidak ada? Baik, kita kembali ke bapak-bapaknya yang mau bertanya. Acungkan tangan. Ya, saya akan mendekat ke Bapak Haji Rojul. Silakan Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mencerahkan Ustaz. Saya ingin tanya gini Ustaz, kita kan selama ini sering dengar ya bahwa seperti judul tadi, kita bersyukur menjadikan kita orang bertakwa, dan beberapa ayat juga mengatakan kita jadikan orang bertakwa. Maksudnya bisa diterangkan takwa itu apa sih? Takwa sama takwa aja yang kita dengar cuman, tapi inti takwa itu sendiri kita belum lihat ya. Takwa itu apa? Yang kedua, ini kan masuk bulan puasa Ustadz ya. Dan bulan puasa itu kan juga di mana-mana tuh ustadznya siapa apa tuh di WA segala macam sering kasih tahu bahwa amal pada bulan puasa itu dilipat gandakan kata dia kan, sehingga berduru-duru lah orang masuk ke masjid sholat segala macam, ke masjid itu penuh gitu kan. Pertanyaan saya, seperti ini kan, kalau seandainya sampai orang yang puasa Syawal sehingga dianggap dia puasa selama 1 tahun, berarti dikali 10 ya, 360 hari gitu kan. Pertanyaan saya, apakah di luar bulan puasa itu berlaku apa tidak? Terima kasih. Silakan Pak Ustadz. Ada 2 pertanyaan tadi ya. Iya, silakan ditanggapi Pak Ustadz. Baik, terima kasih Bapak. Yang pertama, kita bicara takwa dan takwa ya Pak. Apa sih itu takwa? Yang kita tahu, takwa yang sering kali kita tahu, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, serta menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Itu arti dasar daripada takwa. Lalu, apakah dengan menjalankan perintah nih, ibadah sholat, jalanin perintah Allah, ini bisa gugur pahala kita? Sedekah, ibadah, menjalankan perintah Allah dan Rasul untuk berbagi, bisa gugur ini pahala. Kok bisa? Kalau di dalam ibadah masih ada sifat kita riya, ingin dipuji orang, ingin dilihat orang. Berarti
Takwa menjalankan suatu perintah Allah dan Rasulnya dengan hati yang ikhlas, berharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita sholat ngarepin apa, Pak? Kita sholat ibadah jalanin yang diperintah Allah, ngarepin apa, Pak? Ayo jujur sama kita. Ngarepin apa? Pasti ngarepin pahala sama sorga ya. Itu belum dikatakan kita ibadah dan belum dikatakan kita takwa. Makanya wanita sufi Robi'atil Adawiyah, dia berjalan, yang di tangan kanannya bawa air, tangan kirinya bawa api. Ditanya, hai Robi'atil Adawiyah, engkau mau ngapain? Katanya, bawa-bawa itu. Apa kata Robi'atil Adawiyah? Aku mau menyiramkan api neraka dan aku mau membakar surga. Lantaran kenapa? Karena kebanyakan orang beribadah kepada Allah hanya ngarepin sorga, takut ninggalin ibadah kepada Allah hanya karena takut akan masuk neraka. Lalu apa kata Robi'atul Adawiyah? Aku beribadah kepada orang yang kepada sesuatu yang aku cintai, yang berharap ridho dari yang aku cintai. Itu takwa yang sebenarnya. Kalau kita belum kali jauh banget ya. Makanya Rasul ketika duduk sama sahabat, wahai sahabatku, takwalah kamu dengan sebenar-benar takwa ya. Rasul, ini sahabat protes, ya Rasul, kalau takwa dengan sebenar-benar takwa kami nggak mampu ya Rasul. Sahabat, model kita takwanya kita kayak apa? Sedangkan kita sekarang ya, kita para beriman kayak orang bener, apalagi mama ya, pulang dari sini udah kita ngomongin orang lagi. Ya Pak, jadi makna dari takwa menjalankan suatu perintah Allah dan Rasulnya dengan ikhlas dalam hatinya, berharap ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, besok Ramadan, semua orang berlomba-lomba melaksanakan ibadah. Karena kenapa? Inilah yang tadi Al-Bagir sampaikan, kita dari tahun ke tahun ketemu tahun, tiap hari tiap tahun ketemu Ramadan, cuman kita nggak pernah berubah. Ibadah kita nggak berubah. Begitu-gitu aja. Selesai Ramadan, ya udah kembali kepada fitri. Terserah mau kembali kepada fitri, kepada sela, kepada dia, terserah. Kenapa orang berlomba-lomba? Karena Ramadan syahrul umati. Bulannya untuk umatku, di mana siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, kemudian dia beribadah di malam harinya, siang dia puasa, malam taraweh, tahajud dan segala macamnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan lipat gandakan pahalanya 1 kali 10, 10 kali 1000, belum lagi wallahu yudhaifu liman yasha. Janji Allah tepat, Allah lipat gandakan kepada siapa mereka yang beribadah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di antara 12 bulan, 1 bulan paling istimewa, karena di dalam bulan tersebut adanya bulan idkum minanar, bulan ampunan Allah, bulan rahmat. Benar? Berharap, makanya seluruh isi bumi berharap kepada Allah, ya Allah, kalau bisa setiap tahun itu Ramadan terus, jangan udah-udah. Karena kenapa? Jarang sekali kita mendapatkan keistimewaan di bulan suci Ramadan, yang dimana setiap ibadah Allah lipat gandain. Apakah setelah Ramadan pahalanya nggak dilipat gandain? Apakah seperti itu? Kita balik kepada firman Allah, wallahu yudhaifu lima yasha. Allah akan lipat gandakan siapa mereka yang beribadah kepada Allah apa yang Allah kehendaki. Maksudnya apa? Berarti orang yang beribadah dengan ikhlas, berharap ridho, itu menjadi manusia pilihan yang dalam maktub wallahu yudhaifu lima
Iya Syah, makanya bersyukur nih, kita berharap sama Allah besok kita ketemu Ramadan. Cuman kebanyakan kita Ramadan mah Ramadan, bulan puasa, bulannya bulan puasa, kitanya enggak ya Pak. Makanya kita giat semua di bulan suci Ramadan, tingkatkan amalan-amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinkan ya Rob ini Ramadan kami yang terakhir. Makanya siapa orang yang dimatikan bulan suci Ramadan itu tuh libur Pak, nggak dapat pertanyaan dari Allah. Saking istimewanya bulan suci Ramadan di mana Al-Quran Allah turunkan. Ada Lailatul Qadar dan segala macamnya Pak. Mudah-mudahan jawaban Al-Fakir ngena. Andai kata salah, ini kedaifan dari Al-Fakir, benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi Pak Gopur, duduk lagi. Gimana Pak Ustadz? Gimana jemaah? Karena waktu sudah masuk ke sholat Isra. Untuk itu saya sebagai pengacara ingin melanjutkan acara berikutnya, yaitu ditutup dengan doa. Silakan Pak Ustadz untuk doa. Mari sama-sama kita baca Al-Qur'an Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan, dijadikan orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umur kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah sampaikan kita pada bulan suci Ramadan. Al-Fatihah ala hadhihi an-niyyah wa ala qalatin salihah ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واعف عنا يا كريم ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم بك الفاتحة وبسر الفاتحة وبالكرامة الفاتحة وبالحيدة الفاتحة وبالمعجزة الفاتحة وبالشفاعة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لا يغفر ويرحم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اصبر أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد دعوهم سبحانك اللهم وتحياتهم بالسلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz apa yang telah disampaikan tadi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi bermanfaat buat kita semuanya, menambah ilmu buat kita semuanya, untuk menjadikan kita menjadi manusia-manusia yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Padu ke kota Cimahi. Jangan lupa lewat tol Cipali. Hari demi hari terus berganti. Semoga ibadah kita diterima ilahi. Dengan